Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim OPD, yaitu mengangkat topik tentang pemberdayaan masyarakat Desa Ciganitri dalam pengelolaan controlling water dan pakan otomatis berbasis IoT dengan solar panel dalam hemat energi. Berikut adalah tim OPD, yaitu saya sendiri, Atala Favena Dasya, dan ada teman saya Sulan Sali Salihima, dan yang terakhir adalah teman saya Tito Aji Saka. Di sini kita masuk ke latar belakang. Nah, di Desa Cigaditri merupakan sebuah desa daerah Bandung, Jawa Barat, tepatnya pada Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Pada tahun ini, Desa Lengkong Kecamatan Bojong Soang masuk ke dalam daftar 10 desa di Indonesia dengan indeks Desa Membangun atau IDM tertinggi menurut web portal Bandung Timur. Bojong Soang berada di tengah cekungan Bandung, sehingga kontur tanahnya relatif datar yang dipenuhi persawahan di bagian tengah dan timur. Potensi ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Cigaditri untuk mengembangkan area pertanian. Keberadaan irigasi merupakan salah satu pembantu pasokan air untuk tanaman padi, di mana saat musim kemarau hampir tiba, ketersediaan air menjadi berkurang dan mengakibatkan pembagian air pada tanaman padi tidak stabil. Adapun sistem irigasi pada Desa Cigaditri masih melakukan pembendungan air secara manual, dan itu sekiranya dapat membebani petani dalam mengairi area persawahan yang luas. Oleh karena itu, OPD muncul untuk mengatasi permasalahan tersebut. OPD merupakan sistem pengairan otomatis dan sistem pakan otomatis untuk area persawahan dan area tambak. Berikut adalah sasaran produk atau sasaran lokasi dari eh, Project Innovillage ini. Itu berada di belakang kantor Desa Lengkong yang berada di Desa Lengkong, Kecamatan Cigaditri, Kabupaten Bandung. Jadi, nah, di sini terdapat yang gambar pertama adalah sumber mata airnya, berasal dari selokan atau sumber mata air dari pasar. Dan yang kedua adalah tambak ikan nila. Dan di gambar yang terakhir adalah areal pesawahan itu sendiri. Selanjutnya, untuk target produk kami, yang pertama, sistem pembendungan air secara manual, lalu yang kedua, sistem irigasi secara manual, dan yang terakhir, sistem perairan tambak ikan nila. Identifikasi masalah. Permasalahan yang dialami oleh area persawahan di Desa Lengkong, menurut Bapak Nagin, selaku petani, adalah akses pengairan yang bisa dibilang sulit, karena memakai sistem pembendungan air secara manual. Juga ikan nila yang kerap mati karena tidak ada pemberian pakan secara rutin. Sumber air area persawahan maupun tambak ikan nila berasal dari saluran air yang terletak dekat daerah area persawahan, tempat kami bersurvei. Munculnya permasalahan tersebut menjadi perhatian bagi kami untuk terus memiliki inovasi yang ada agar dapat membantu masyarakat, terutama permasalahan di Desa Lengkong, jika Nitri. Dikarenakan beberapa masyarakat masih menggantungkan kehidupan mereka dalam mencari nafkah dengan berprofesi sebagai petani. Tentu akan prihatin apabila lahan mata pencaharian mereka mengalami kegagalan panen atau kualitas panen yang ada membuat harga pasar turun. Berikut gambaran umum sosial proyek kami. Yang tahap pertama melakukan observasi, lalu tahap kedua ada identifikasi masalah, tahap selanjutnya ada analisis kebutuhan pengguna, tahap 4 riset dengan dosen pembimbing, tahap selanjutnya ada pelaksanaan program OPD, dan yang tahap keenam adalah evaluasi. Berikut langkah-langkah implementasi. Yang pertama, kita melakukan start observasi, lalu ke konsultasi dosen pendamping, selanjutnya ke penyempurnaan ide, selanjutnya ke rancang alat dan aplikasi OPD, kemudian OPD terjun ke lapangan, selanjutnya ke penjelasan dan sosialisasi OPD, eh, selanjutnya penilaian warga terhadap OPD, dan yang terakhir ada evaluasi. Berikut timeline pelaksanaan kami di tahun 2022. Di minggu pertama, kami ada survei kawasan, pemasangan alat, dan konsultasi dosen pendamping. Di minggu kedua, kami ada konsultasi dosen pendamping dengan penyempurnaan ide. Di minggu ketiga, ada penyempurnaan ide dengan penyuluhan.
Di minggu keempat kami ada penyuluhan dan pendampingan. Di minggu kelima ada pendampingan dan evaluasi. Dan di minggu terakhir, di minggu 6 kami ada evaluasi. Lalu di sini manfaat program dari program kami yaitu mengatasi permasalahan area persawahan Desa Lengkong dengan berbasis teknologi dan diharapkan dapat diterima oleh kalangan masyarakat secara luas. Lalu ada roadmap-nya ini pada bulan September kita melakukan survei menuju lokasi petani tersebut yang sudah kita lakukan. Lalu setelah survei kita melakukan riset yaitu memahami permasalahan petani dan membuat solusi. Jadi kita diskusi setelah kita survei kita diskusi bersama tim untuk memahami permasalahan dan membuat solusinya pada bulan September juga. Lalu di bulan Oktober kita membuat prototipe dan aplikasinya. Kita merancang alat yang akan kita buat sesuai dengan memecahkan permasalahan yang kita sudah riset pada bulan Oktober. Lalu setelah itu development prototype dan sistem monitoring. Jadi kita menambahkan fitur-fitur terhadap alat kita seperti sensor-sensor yang nantinya akan kita pakai untuk menyelesaikan masalah petani dan lalu menambahkan sistem monitoringnya. Sistem monitoring ini sudah berbasis IoT, jadi bisa memonitor dari aplikasi dari jarak jauh selama terhubung ke internet. Lalu terakhir di bulan November kita akan melakukan implementasinya alat tersebut dan langsung implementasikan kepada petani tersebut. Jadi ada aspek keberlanjutannya. Untuk aspek keberlanjutan dari program ini adalah memberikan banyak manfaat ke depannya bagi masyarakat terutama para petani yang mengalami gagal panen disebabkan seperti kelebihan muatan atau volume air dalam lahan persawahan dan juga pemanfaatan sustainable energi yang dimana memanfaatkan panel surya sebagai pembangkit listrik tenaga surya yang dimana tidak perlu menggunakan listrik dari PLN. Penerapan aspek teknologi untuk perairan sawah dan tambak ikan sangat penting. Dengan teknologi kami mampu membuat perairan yang stabil untuk sawah dan tambak ikan. Karena dengan OPADI dapat melakukan monitoring volume air agar pada sawah dan tambak ikan tidak berlebihan. Volume air pada tambak dan sawah tidak berlebihan secara real time. Petani dapat mengontrol volume air tanpa harus berada di tempat tambak dan sawah. Petani juga dapat memberi makan ikan nila secara otomatis melalui alat kami yang terintegrasi dengan IoT. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.